Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andri, terus power up cocok yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Hai, sehat selalu yang pasti dibawain oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa ya. Tetap semangat ya. Jangan lupa banyakin sholawat. Oke. Untuk kesempatan kali ini gue bakal mereaksi video kita sambil belajar tentang yang namanya sejarah, yaitu lagi-lagi masih Aceh juga ya, karena kenapa banyak banget, ada ribuan, mungkin ada jutaan sejarah yang mesti kita ketahui. Oke, ya ini adalah judulnya Perang Belanda dan Aceh yang terlama dan termahal. Masya Allah, ya, terlama dan termahal. Ya, penasaran kan? Kita reaksi bareng-bareng aja. Kita mulai. 1, 2, dan 3. Oke, ya maksudnya ini sejarah, ingat sejarah lo ya. 26 Maret 1873, Komisaris Pemerintah Hindia Belanda Nieuwen Hussein menyatakan perang terhadap kerajaan Islam Aceh. Wow. Pernyataan Nieuwen Hussein inilah yang menyebabkan kehidupan rakyat Aceh tidak menentu pada masa itu. Perlawanan dan pengkhianatan telah bercampur aduk di sana. Belanda dengan segala kelicikannya harus menemukan taktik khusus perang untuk menaklukkan kerajaan Aceh. Bahkan orientalis terkenal Prof. Dr. Snok Hugronje sebagai konspirasi dikirim dari Belanda ke Arab Saudi, kemudian ditempatkan di Aceh untuk mempelajari watak dan karakter kaum muslimin Aceh. Masya Allah, ini Perang mendudukan Aceh merupakan perang Belanda yang terlama. Sebuah perang dalam catatan sejarah Belanda merupakan perang yang begitu panjang dan yang paling pahit mungkin, melebihi pahitnya pengalaman mereka di Eropa. Kenyataan bahwa perang terus berkobar dan berkecamuk hampir di seluruh Aceh. Belanda tidak mampu menaklukkan Aceh. Bagi Belanda, perang di Aceh merupakan kegagalan mereka menerka Aceh. Itu sebabnya mengapa Aceh dijuluki sebagai daerah modal bagi Indonesia. Satu-satunya daerah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Peperangan yang panjang dan melelahkan ini telah mengorbankan. Jadi Aceh ini telah gagal ya dijajah oleh Belanda gitu loh. Gagal berkali-kali ya, mungkin beberapa kali gempuran itu untuk menyerang Aceh, tapi gagal gitu kan. Ya mungkin kan kalau misalkan dengan secara logika gitu kan, secara logika gini loh, peta Aceh dan peta Belanda itu kan lebih besar Belanda ya. Aceh itu kan kecil, ibaratnya seperti itu. Tetapi kenapa selalu gagal gitu kan? Dari manapun itu serangan selalu gagal untuk menjajah Aceh. Ya karena kekompakannya, karena memang Aceh ini sudah dijuluki tanahnya para pejuang. Masya Allah. Ratusan ribu nyawa manusia dari kedua belah pihak, baik Belanda maupun Aceh. Masya Allah. Demikian juga dana perang sedemikian besar telah dikeluarkan oleh Belanda dan nyaris membuat bangkrut kas Hindia Belanda, sehingga menyebabkan semua perusahaan sebagai sumber ekonomi Belanda terpaksa gulung tikar. Sebagai konsekuensi logis dari perang yang dahsyat dan paling lama dalam sejarah Belanda. Bagi Belanda segalanya sudah menjadi tidak terkendali lagi. Bangsa Belanda tidak pernah menghadapi satu peperangan yang lebih besar daripada peperangan di Aceh. Di sisi lain, rakyat Aceh menganggap bahwa perang tersebut sebagai bentuk surga kiriman Tuhan. Masya Allah. Orang Aceh seperti berlomba-lomba untuk mati syahid. Masya Allah. Karena akidah Islamnya sudah masuk ke dalam tulangnya. Itulah sebabnya mengapa perang ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh. Seorang komandan militer. Dulu, ya kan? Justru ketika Belanda menyerang Aceh, mencoba menjajah Aceh, orang-orang Aceh di situ sendiri malah dia bangga, ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba untuk memerangi kebatilan, ibaratnya seperti itu. Ketika kita mati di medan perang, mati syahid. Masya Allah, ini benar-benar jiwanya memang jiwa mujahid banget gitu kan, udah benar-benar jihad banget gitu. Ya, mempertahankan gitu kan, tanah Aceh gitu kan, karena memang sudah sejak dari zaman dahulu kala ya kan, yang namanya masyarakat Aceh jadi masyarakat Aceh itu jiwa Islamnya sudah mendarah daging. Jadinya perang kayak gitu aja udah senang gitu, bukan takut malah senang gitu kan. Masya Allah. Coba kalau kita zaman sekarang ada perang gini ngapain? Kabur, takut ya kan. Masya Allah.
besar Belanda, Den Graaf menulis buku yang berjudul Aceh. Di dalam bukunya pada halaman 1 dan 63, ia menyatakan ketakjubannya mengenai orang Aceh. Orang-orang Aceh baik pria maupun wanita sangat gigih dalam memperjuangkan agama kepentingannya. Dari semua pemimpin peperangan yang pernah bertempur di setiap pelosok kepulauan ini, kita mendengar bahwa tidak ada satu bangsa yang begitu gagah berani dan fanatik dalam peperangan kecuali bangsa Aceh. Wanita-wanitanya pun mempunyai keberanian dan kerelaan berkorban yang jauh melebihi wanita-wanita lain. Nih, ya kan? Di bukunya Zengraf ya. Itu dituliskan ya. Ini gue baca ya biar gue baca ini biar jelas ya. Orang-orang Aceh baik pria maupun wanita sangat gigih dalam memperjuangkan agama. Sangat gigih dalam memperjuangkan agama, kepentingannya, agama kepentingannya. Iya kan? Dari semua pemimpin peperangan yang pernah bertempur di setiap pelosok kepulauan ini, yaitu Aceh. Kita mendengar bahwa tidak ada satu bangsa yang begitu gagah, berani, dan fanatik dalam peperangan kecuali bangsa Aceh. Wanita-wanitanya pun mempunyai keberanian dan kerelaan berkorban yang jauh melebihi wanita-wanita lain. Artinya, ya kan? Artinya pada zaman dahulu ketika Belanda mencoba menjajah Aceh, bukan hanya kaum prianya saja yang mempertahankan tanah tersebut, tetapi para wanitanya juga. Karena di sini di garis bawah ya, di garis bawahi ya. Karena wanita sangat gigih dalam memperjuangkan agama dan kepentingannya. Memang kalau menurut sudah dari dulunya itu di Aceh itu memang udah sangat luar biasa gitu kan. Dari ajaran-ajaran agamanya pun sudah kental banget. Jadi apa ya? Ibaratnya gini, lu jual, gue borong, ibaratnya gitu kan. Tidak pernah kalau tentang masalah sejarah Aceh yang gue reaction dari zaman kerajaan dan lain sebagainya, gue belum pernah mendapatkan atau melihat atau mendengar yang namanya Aceh itu menyerang ke suatu tempat. Tetapi kebanyakan diserang. Seperti itu, Masya Allah. Selain itu, seorang jurnalis Eropa bernama Paul van Ver juga menulis buku mengenai bangsa Aceh dengan judul The Aceh Oorlog. Pada halaman 301 ia menulis, Aceh adalah daerah terakhir yang ditaklukkan oleh Belanda dan merupakan daerah pertama yang terlepas dari kekuasaannya. Kepergian Belanda dari sana pada tahun 1942 adalah saat terakhir ia berada di bumi Aceh. Masya Allah. Selama 69 tahun, Belanda tak henti-hentinya bertempur di Aceh, dan ini sudah lebih dari cukup. What? 69 tahun? Ya, ini seorang jurnalis dari Eropa, yaitu Paul van Ver ya, mengatakan di bukunya itu Aceh adalah daerah terakhir yang ditaklukkan oleh Belanda dan merupakan daerah pertama yang terlepas dari kekuasaannya. Kepergian Belanda dari sana pada tahun 1942 adalah saat terakhir ia berada di bumi Aceh. Selama 69 tahun, Belanda tak henti-hentinya bertempur di Aceh dan ini sudah lebih dari cukup. Selama 69 tahun tuh Belanda tuh berusaha untuk menjajah Aceh, tapi nggak bisa. 69 tahun, bayangin aja. Tapi di Indonesia dijajah berapa tahun? 300 tahun lebih ya. Ya mungkin daerah-daerah di luar Aceh. Tetapi kalau untuk Aceh sendiri, ya mungkin menurut pandangan dan persepsi gue tuh nggak bisa 69 tahun. Ya mungkin ini kebanyakan orang yang tidak tahu tentang sejarah. Kalau Aceh itu nggak bisa dijajah, ya seperti ini. Kalau orang yang nggak tahu, kita dijajah oleh zaman Belanda dulu sekitar 360 tahun lebih gitu kan. Mungkin seluruh Nusantara. Tahunya seperti itu. Tetapi di balik kenyataannya, di balik faktanya itu, Aceh tidak termasuk ternyata. Masya Allah.
Semua peperangan terjadi karena suatu alasan dan ada latar belakang yang memicu peperangan ini terjadi. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah tersebut sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Inggris membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Dengan dibukanya terusan Suez Mesir oleh Ferdinand dan menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting sebagai lalu lintas perdagangan. Perjanjian Sumatera 1871 dibuat antara Inggris dan Belanda. Isinya berupa Inggris memberikan keleluasan kepada Belanda untuk bertindak di Aceh. Selain itu, Belanda juga harus menjaga keamanan lalu lintas Selat Malaka, mengizinkan Inggris untuk berdagang secara bebas di Siak, dan menyerahkan daerahnya di Guinea Barat kepada Inggris. Selain perjanjian Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera 1871 yang dijadikan sebab akibat terjadinya perang Belanda versus Aceh, beberapa alasan lainnya menyatakan bahwa perang tersebut disebabkan karena Belanda merasa janggal apabila wilayah Aceh yang letaknya cukup strategis sekaligus merupakan gerbang masuk ke Nusantara tidak dikuasai seluruhnya dan takut diambil alih oleh pihak asing. Ya pada intinya ya seperti itu, akhirnya kan merebut gitu kan, merasa janggal, sedangkan Aceh itu letaknya sangat strategis pada zaman dahulu kala, ya karena pusat keluar masuknya perdagangan. Jadinya kata Belanda, masa iya sih Aceh nggak bisa gue jajah, kasarnya seperti itu gitu kan, dengan apa namanya bisa dikatakan peta, kita melihat peta ya kecil, ya mungkin orangnya gampang ditaklukkan, dan ternyata ketika Belanda nyerang, wow, sama aja membangunkan macan tidur. Ya, Masya Allah. Ya. Jadinya ini adalah salah satu sejarah juga yang mesti kita ketahui gitu. Kita pahami dan kita pelajari gitu kan, bahwasanya sejarah-sejarah di Nusantara, di Aceh dan lain sebagainya itu banyak banget gitu. Ya mungkin insya Allah nanti untuk kedepannya gue bakal memberikan informasi tentang sejarah-sejarah yang ada di seluruh Nusantara. Tetapi kenapa sekarang gue masih di Aceh? Karena di Aceh itu masih banyak banget gitu. Masih banyak banget gitu kan sejarah-sejarah yang mesti kita kupas. Gitu kan. Jangan sampai kita mengetahui daerah, mengetahui suatu tempat itu hanya dari katanya gitu. Tetapi tidak tahu dari sumbernya seperti apa gitu kan. Kalau kita berbicara tentang masalah sejarah kan, misalkan sama teman-teman kita kumpul, ngobrol tentang masalah sejarah gitu kan. Menurut gue nih Aceh itu seperti ini nih. Nanti kan takutnya ada orang yang bertanya, lu udah tahu dari mana? Katanya. Nah itu kan sumbernya kan masih abu-abu. Ketika kita ditanya, lu sumber dari mana? Ini sumber dari buku ini, referensi dari ini, itu kan udah jelas. Ya kan? Jadi, kita harus memiliki sumbernya dulu gitu kan. Banyak memang sejarah itu banyak versinya, versi ini seperti ini, iya nggak jadi masalah, tetapi nanti kita rangkum dan kita ambil, dibikin satu. Kira-kira mana nih yang benar? Seperti itu ya. Oke, masih buat kamu semua yang udah bergabung di video reaction gue, jangan lupa langsung disubscribe. Yang pastinya buat kamu semua, makasih banget udah ikutin perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir, dan tentang masalah perang Belanda dan Aceh ini sangat luar biasa banget. Dan buat lo semua, thank you. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan gue harus undur pamit dan memandang kalian semua. Amigos, para assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share sama bye bye. Bye bye.